Ini apa nih becak? Ini becak ada di sini. Ini kita akan kedatangan ini, Bro Fahri. Aduh. Biasanya kita yang diundang. Iya. Tapi kali ini kabarnya Presiden ILC mau datang. Waduh, serem juga ya. Udah berapa lama kenal sama Bang Karni? Bang Fahri? Iya, saya kan pernah jadi wartawan. Oh iya. Waktu betul. muda. Sama. Di Republika dulu pernah. Saya kenal Pak Karni itu dari tahun 93 mungkin ya. Oh, 92. Masih mahasiswa. Iya. Saya baru setahun di Jakarta itu. Setahun Jakarta ya. Iya. Iya. Tapi intensif ya belakangan lah karena beliau udah jadi presiden beneran. Jadi presiden beneran ya. Iya, Karena mempengaruhi opininya, mempengaruhi iya. jutaan orang Indonesia. Nah, Iya. ini aduh. Selamat datang Bang Selamat Karni. datang, Pak. Orang Gini aja. channel saya kok udah dibuka aja. Iya, sekali-kali, Bang. Belum dibuka udah ngomong. Ini kudeta terhadap presiden ini, Bang. Tapa darah lagi. Iya. Apa ceritanya tadi? Iya, saya tanya Fahri, berapa lama kenal lah sama Bang Karni Ilyas ini? Saya kenal Bang Karni ini masih muda, masih pemret di berbagai tempat gitu. Iya. Bukan saya yang muda, dia yang muda. Baru tempat sekolah dia. Iya. Belum malah itu, masih Belum, mahasiswa. Tadi masih magang lah. Masih, ya dulu magang bener. Sempat kita berkantor di daerah elit. Di daerah elit di Jakarta. Saya masuk Jakarta untuk kuliah tuh 92. 92 ya. Ya baru lihat-lihat lah, baca-baca. Tapi kan kemudian salah satunya kan saya di koran kampus tuh, di Warta UI. Warta UI. Habis itu saya pernah magang di Republika, pernah bantu majalahnya Hidayatullah. Dulu. Anda juga kan? Saya juga pernah. Republika diterbitkan 90. 90 berapa ya? 90 berapa? 90. Saya pernah jadi iklan tuh di Republika. Tahun 94. 96 apa 95? Enggak, sebelumnya. Hah? Sebelumnya Ya. Sebelum reformasi. HMI kan 90 ya? HB 90 setelah itu. 90. Tapi 94 itu lagi jaya-jayanya. Mungkin 93 juga sudah ada. 91 atau Dulu 92. sahamnya kan dijual per lembar murah itu. Iya. Sehingga semua orang dulu beli saham. Saham. Kita pun mahasiswa beli saham dulu. Ada saham kita di Republika. Tapi Bang Karni kan pernah di selain di Tempo pasti kan. Habis itu Forum Keadilan. Forum Keadilan tuh. Jadi pemret di Forum, habis itu baru SCTV. Habis itu baru TV One ya. ANTV dulu. Oh, ANTV, ANTV. ya. Iya. Sebetulnya objek saya malam ini justru Anda berdua. Anda berdua ini kan dikenal duo F. Dan duo M ini sering muncul di ALC. Iya. Sehingga orang bilang karyawan tetap dari ALC. Nah, persoalannya ketika mau pemilu, Anda berdua itu benar-benar jadi bintangnya lah, bintang ALC dan kesayangan netizen khususnya kampret. Khususnya kapan? Persoalan saya setelah pemilihan presiden terjadi dan dua-duanya nggak jadi pimpinan DPR lagi, malah Fahri Bikin partai baru. Bukan mencalonkan juga enggak jadi DPR berikutnya. Iya. Kemudian bikin partai baru. Terjadi seperti dua orang sahabat ini enggak kompak lagi. Kalau kata orang Padang, seiring bertukar jalan udah. Belum menggunting dalam lipatan belum. Lah persoalannya menurut saya, sejauh mana ini bertukar jalan ini? Apakah memang Gelora ini nanti akan menjadi koalisi dari partai yang berkuasa sekarang,
Atau kan di luar itu. Kalau di luar itu apa bedanya dengan PKS? Itu untuk hari. Untuk dia ada lagi kontroversinya. Ini ketuanya ini kan yang menteri. Bukan yang diagung-agungkan orang mau jadi calon presiden. Ya. Saingan dengan Jokowi. Tiba-tiba sekarang bersatu kan. Ya. Nah, ini kan mengecewakan pengikut kampretnya semua. Terutama yang golongan 212 lah. Lah, sementara Fadli sendiri dari secara ngomongnya masih kayak dulu, ada juga. Kok nggak ikut mendukung kebijakan koalisi yang berkuasa? Kok malah mengkritisinya? Walaupun DPR memang tugasnya kritis, tapi nggak biasa aja di Indonesia. Kalau partainya udah A ya dia harusnya ikut A. Dia ini beda. Itu tolong dijelasin sama saya, ini saya nggak ngerti. Kalau soal hubungan, Bang, kan saya suka ngobrol sama beliau sejak kuliah dulu lah. Kita ini kuliah sama-sama di UI di Depok, dan apa namanya, cinta pemikiran, cinta ilmu, cinta ide. Jadi dasar dari kita bersama atau berbeda itu akal gitu. Itulah yang menyebabkan kita itu susah pecah, karena pada dasarnya kita itu berpikir. Yang mudah pecah itu biasanya kan kalau perasaan sudah masuk dalam perbedaan itu. Nah, saya dengan Fadli dari dulu, yang banyak orang nggak tahu itu Bang Karni, kan beliau dulu mendukung Pak Prabowo sejak Pak Prabowo masih ada di timnya Pak Harto lah, kira-kira begitu. Kita kan berada di luar. Jadi di kampus kita sering ketemu, tapi sebenarnya dalam posisi yang berbeda. Nah, yang unik itu Bang Karni, waktu Pak Harto mengundurkan diri, saya ditelepon oleh Pak Habibie untuk menjadi anggota MPR. Waktu itu dengan Bang Hariman, Pak Salim, Pak Didi, segala macam dulu. Masuklah saya ke MPR sebagai anggota MPR paling muda, usianya 27. Kursi yang saya duduki, saya ganti itu kursinya Fadli. Jadi Fadli ini adalah anggota MPR Orde Baru. Iya betul. Saya anggota MPR Reformasi. Itu sebabnya saya masih ingat tuh. Saya nggak revisi tuh. SK saya sebagai anggota MPR itu, di situ tuh Fadli Hamzah. Dia nggak tahu tuh. Nggak tahu, saya nggak tahu. Fadli Hamzah. Saya pikir saya nggak usah rubah lah, biar mengenang ada Fadli juga. Oh gitu ya? Iya. Sampai sekarang itu SK saya Fadli Hamzah. Makanya kita apapun posisi, karena pikiran yang diutamakan, jadi tidak bisa disebut apa namanya berpisah jalan gitu. Iya, tapi kan gimana ya? Kalau kita mendirikan sebuah partai kan ada ideologi, ada cita-cita yang kita ingin capai. Lah, sementara kalau itu tidak masuk partai koalisi, berarti berbeda dong dengan Gerindra. Bahkan saya juga belum bisa debat. Dia juga mau nanya, ini ideologinya dengan PKS sama nggak gitu loh. Kalau kita ini kan Bang, kalau Partai Gelora nih Bang, saya kira dalam banyak hal nanti Fadli akan memahami kemunculan Partai Gelora. Sebab kritiknya itu bukan sekedar kritik kepada satu kelompok partai, tapi kritik kepada keadaan kita secara umum. Kan kritiknya Gelora itu kan kira-kira 3 lah. Kita ini mengalami kegamangan naratif terhadap konsep bangsa Indonesia ini, sehingga kita bertengkar soal-soal yang nggak perlu lagi dipertengkarkan. Yang kedua, kita punya problem dengan kapasitas kolektif negara, organisasi negara, sehingga penyakit dari dalam negaranya sendiri nggak sembuh-sembuh begitu. Kapasitasnya menghadapi persoalan juga melemah. Nah, yang ketiga, kita punya problem pada generasi kepemimpinan. Gitu. Sehingga memang tidak ada cara lain, kita memang mesti mengintroduksi cara untuk mengganti pemimpin yang punya pandangan baru tentang keadaan ini. Saya kira itu adalah siklus sejarah yang rutin, Bang. Kami sering mengatakan siklus sejarah yang rutin.
Sebab orang Indonesia tiap 20 tahun kan suka gelisah dia. Ini adalah kegelisahan pasca reformasi 98. 2018 kita tuh mulai gelisah. Makanya 2018 itu saya dengan Pak Anies dan kawan-kawan itu mengintroduksi apa yang disebut dengan arah baru itu gitu. Jadi kita menganggap ada kegamangan di dalam memahami konsep Indonesia gitu. Apa bedanya dengan azasnya PKS? Kalau kita kan azasnya Pancasila, Bang. Ya, tapi kan Karena kita mau final debat. Semua kan Pancasila. Ya, tapi kan ada bilik-bilik kan ada. makanya waktu saya berdebat dengan elit PKS itu kan tentang kenapa hukum kelembagaan dipakai untuk mendominasi pejabat publik. Menurut saya itu harus ditolak gitu. Sebab pejabat publik itu pilihan rakyat. Nah, ini nanti menjelaskan Fadli. Jadi dalam konsep presidensialisme, anggota parlemen itu adalah kongresionalisme. Jadi kalau dalam sistem parlamentarisme, rakyat itu hanya memilih anggota parlemen. Nanti anggota parlemen yang membentuk eksekutif. Tapi dalam sistem presidensialisme, rakyat milih eksekutif, rakyat milih oposisi. Oposisi itu namanya kongres, makanya disebut kongresionalisme. Nah, approach ini yang saya tanyakan. Nggak boleh partai politik melakukan kontrol terhadap anggota parlemen. Tidak boleh itu. Haram hukumnya itu, mengontrol anggota parlemen. Dengan argumen bahwa salah seorang anggota partai telah masuk ke dalam kabinet, lalu kemudian anggota DPR-nya itu dipaksa harus setuju kepada pemerintah, itu secara konstitusional keliru gitu. Ya, mungkin terus Pak, terus. Saya nyambung dari Fahri tadi. Karena terkait pertanyaannya Bang Karni ya. Saya kira di situ memang kita perlu semacam inilah ya, mengexercise gitu hak dan kewajiban dari anggota parlemen. Di satu sisi tentu ada loyalitas kepada partai, di sisi lain adalah loyalitas kepada rakyat. Nah, bagaimana kita menyatukan antara dua loyalitas ini? Satu juga ada semacam kedaulatan dari partai dengan undang-undang yang ada, di sisi lain adalah kedaulatan rakyat gitu. Karena kita sudah mengklaim sebagai negara demokrasi, bahkan di mana-mana ngomong sebagai negara demokrasi terbesar di dunia. Nah, tetapi kita kan tidak ingin demokrasinya ini disabotase oleh segelintir elit gitu ya. Jadi benar yang dibilang Fahri tadi bahwa kita ingin koalisi yang berada di eksekutif, nah dalam konteks ini dengan Pak Prabowo tadi, menurut saya itu adalah langkah yang pas, yang tepat. Saya termasuk yang mengusulkan Pak Prabowo menjadi Menhan, gitu. Bahkan saya kira yang pertama saya mengusulkan waktu itu, karena pilihannya saya katakan pada Pak Prabowo ada oposisi atau koalisi. Oposisi sangat bagus, saya bilang untuk modal politik 2024, tapi kalau koalisi ya kita melihat situasi pada waktu itu, dan Pak Prabowo juga tidak ingin ada keterpecahan yang semakin dalam gitu. Dan saya bilang sama Pak Prabowo, kalau kita koalisi, awalnya Pak Prabowo tuh yang saya tahu itu beliau udah mau ya nunjuk ahli-ahli lah di berbagai bidang yang dijadikan semacam kandidat dari menteri. Tetapi kemudian yang saya sampaikan kepada Pak Prabowo, ya harus Pak Prabowo yang mimpin, dan satu-satunya posisi yang paling pas itu adalah Menteri Pertahanan gitu. Nah, tetapi saya lihat juga kalau misalnya ini di DPR itu tidak ada lagi satu oposisi dalam tanda petik yang kuat gitu, dan semacam kemudian berubah menjadi stempel, ini kan berbahaya gitu. Nah, sementara ini channeling masyarakat, dan kita kan memang disumpah untuk membela kepentingan masyarakat gitu. Ini yang menurut saya harus di-exercise. Jadi ya saya pikir apa yang saya lakukan ya harus setia juga, loyal kepada rakyat dan loyal kepada partai gitu. Tapi loyal kepada rakyat ya harusnya lebih tinggi gitu. Saya lebih banyak, bahkan saya menulis buku putih tentang itu, Bang Karni, ini untuk menegaskan nanti Bang Karni kan akan menghadapi problem bahwa anggota DPR yang bisa diundang ke ILC kan nggak sebanyak dulu. Karena yang berani bersikap berbeda kepada pemerintah itu kan nggak banyak sekarang. Loh, itu kesalahan. Jadi rakyat itu dalam tradisi presidensialisme memilih dalam dua jalur.
dia memilih eksekutif, dan memilih dia memilih oposisi. Legislatif itu dalam konsep kita oposisi. Untuk check and balance. Nah, untuk check and balance, dan memang itu kalau kita lihat tugasnya itu. Nah, partai politik itu sebenarnya dia hanya mencalonkan. Yang dia calonkan ada yang terpilih dan nggak terpilih. Yang terpilih kemudian menjadi mutlak, menjadi milik rakyat, bukan milik partai. Nah, itu sebabnya mereka diatur dengan hukum publik. Nah, partai politik itu kesalahannya adalah memahami bahwa anggota DPR ini adalah perkakas mereka. Nah, itu yang salah. Akhirnya di situ banyak terpedo terhadap kehendak rakyat. Ya. Kan sangat tidak konsultatif kepada rakyat karena ketum yang memutuskan semua. Ya, itu kendalanya itu bukan di ketua partai, tapi di undang-undang yang memberikan hak kepada ketum. Nah, untuk makanya mencall siapa saja. Bang Karni dengan jurisprudensi yang saya buat itu sebenarnya, karena ini sudah di Mahkamah Agung, tinggal tagihan uangnya aja ini yang belum kembali ini kan. Tapi ini sudah jadi jurisprudensi bahwa menghilangkan hak anggota DPR, wakil rakyat itu tidak gampang. Jadi recall sebenarnya dengan jurisprudensi yang saya buat itu telah dibatalkan oleh undang-undang. Tapi tetap berlangsung nggak? Nah, masalahnya sekarang kan belum ada yang secara letterlek memberikan perlindungan kepada wakil rakyat. Itu yang sebenarnya kami dari waktu ke waktu ingin mengintroduksi itu di undang-undang MD3 dan partai politik. Cuman waktu pembahasan undang-undang kan lagi-lagi anggota DPR-nya itu dikontrol oleh ketua umum partainya yang nggak mau kehilangan hak kontrol langsung kepada anggota. Ya, saya kira bukan begitu, cara nggak perlu undang-undangnya diubah, tapi kita pakai keputusan dari Mahkamah Agung tadi. Kalau dia tetap mengatur anggota, dia melanggar hukum. Itu dia. Tapi kan sebenarnya begini, Bang Karni, memang ruang untuk mengatur anggota kan sah-sah saja, walaupun itu praktek parlementer ya. Kalau praktek parlementer tuh jelas sekali saya kira. Tetapi kita tadi yang dibilang Fahri itu dalam sistem presidensial ini kita mungkin masih mencari pola, mencari bentuk. Di satu sisi pada waktu itu tidak bisa ada semacam recalling, tapi di sisi lain sekarang juga recalling tidak mudah juga. Ya terbukti itu. Artinya begitu ada gugatan itu pasti akan ada satu proses yang lama di pengadilan negeri tinggi sampai Mahkamah Agung ya. Fahri menang di sana. Dan saya kira itu sebenarnya merupakan satu jurisprudensi. Namun menurut saya lebih dari itu sebenarnya yang harus diubah ini kultur di dalam partai politik yang mungkin terlalu feodal gitu ya. Saya tidak mengatakan yang mana, tetapi feodalisme ini kan memang menjamur di dalam kultur politik kita menjadi bahkan mendarah daging, makin lama makin mendarah daging. Dan ini yang menurut saya bagaimana kita mengubah kultur feodal ini supaya politik itu menjadi lebih dinamis dan rakyat itu merasa betul-betul ada wakilnya gitu. Ini yang harus diubah. Nah, ya, saya dalam kasus saya kira apa yang saya lakukan meskipun berada di dalam pemerintahan sejauh ini alhamdulillah gitu ya. Artinya, tapi hanya ada Anda yang bisa begitu dan hanya Fahri yang bisa melawan partainya sendiri. Enggak, saya tidak melawan, saya kira. Kalau dia melawan. Kalau Fahri melawan ya. Kalau Anda berbeda dengan partai berbeda. Tapi sebenarnya untuk kepentingan rakyat gitu. Tapi kenapa dulu itu bisa bertahan jadi pimpinan DPR? Apa gara-gara kekompakan seluruh pimpinan DPR? Ya kan trionya Anda, Setia Novanto, Anda berdua. Ada mungkin sumbangan itunya Bang Karni, tapi saya terus terang kepada teman-teman anggota DPR, saya dianggap orang yang katakanlah setia membela teman-teman itu melalui Undang-Undang MD3. Sebenarnya kalau menurut saya sih, dengan perkembangan yang ada sekarang ini, kebebasan anggota DPR itu mutlak sebenarnya. Nggak boleh lagi ada intervensi atas nama kontrol partai politik. Itu nggak boleh. Wilayah hubungan kita dengan partai politik dalam undang-undang itu tidak ada garis formilnya. Makanya di DPR itu yang namanya fraksi tidak diakui sebagai alat kelengkapan. Karena dia dianggap sebagai instrumen di luar DPR sebenarnya. Yang diatur melalui Undang-Undang MD3 itu kan komisi dan lain-lain. Ya. Saya kira ini harus dibikin clear. Termasuk juga metode mengajak menteri masuk kabinet gitu.
Itu kan juga perlu. Ini minum dulu nih. Nah, ini interupsinya kopi nih, kopi. Ya. Jadi dapat kita mengerti sekarang misalnya Bang Karni, kalau kita jujur melihat ya, partai politik naruh anggota kabinet itu sebenarnya nggak boleh dibiarin. Dalam pengertian itu dijadikan alat bargain. Kan begini cerita permainan ini sekarang. Pak Jokowi dipilih rakyat, tapi menteri-menterinya disuplai oleh partai politik. Partai politik itu bermain di DPR. Lalu partai politik itu membergenkan anggota DPR dengan anggota partai politik yang menjadi menteri. Berkurang satu, loyalitas di sini dikurangi. Loh, ini nggak ada aturannya, ini ilegal, ini subversif ini di dalam pengaturan negara. Karena itu sebenarnya harus dikembalikan presidensialisme, semua menteri hak prerogatif presiden. Kan saya sampai mengatakan, Pak Prabowo sendiri sebetulnya kemudian menjadi anak buahnya presiden. Sekarang dirasa belum koalisi kalau belum ada orangnya yang duduk di kementerian. Ini yang menurut saya kesalahan cara pandang kita itu, Bang Karni. Jadi kalau di tahun 50-an ketika demokrasi liberal dengan sistem parlementer, saya kira wajar kayak begitu. Bahkan di tahun 40-an juga begitu, setelah kabinet Syahrir ya. Nah, tapi kalau sekarang prakteknya masih seperti itu, kenapa kita nggak ubah aja menjadi sistemnya parlementer? Ya kan? Jadi lebih jelas. Iya. Sekarang ini presidensil, rasanya parlementer. Iya. Nah, kenapa kita nggak parlementer saja? Misalnya, itu kalau memang mau begitu, itu akan lebih dinamis memang demokrasi kita. Tapi pemerintahan bisa jatuh bangun seperti masa itu gitu. Nah, jadi harusnya mindset parlementer di dalam presidensil ini menurut saya harusnya tidak ada. Jadi harusnya presiden lebih independen mencari orang-orang terbaik di bidangnya, crème de la crème, termasuk orang-orang yang berada dari partai politik gitu loh. Ya, bahkan partai politik ya ini ya anunya saya ya, penglihatan saya bahwa ada partai politik saking gak punya orangnya ngambil pemain luar, diacap partai politiknya dan bayar di muka. Oh iya. Iya, saya juga tahu itu. Cuma kan sebaiknya nggak disebut. Ya itu ini saya nggak pakai nih. Itu sistem yang harus diperbaiki, Bang Karni. Saya kira kalau kita mau menyehatkan cara kita mengelola negara ini, backdoors dalam politik kita itu mesti dihentikan. Dan salah satu backdoorsnya adalah hubungan di dalam kabinet dengan partai politik, dan sistem kerja parlemen itu mesti clear dan transparan semuanya. Dan hanya itu ya rugi, presiden pun terpaksa memakai orang-orang yang tidak kompeten. Tersandra. Dia disandra oleh partai-partai itu. Ya, jadi akhirnya presiden tidak bisa memainkan simfoni karena maunya yang mau dipakai nih pemain biola, ternyata dia main drum gitu ya. Nah ini kan jadi ada yang nggak ngerti nada. Ada yang nggak ngerti nada ya. Kalau Pak Jokowi mau memperbaiki keadaan ini, dia harus punya penasehat ketatanegaraan yang baik untuk mengembalikan bagaimana sebenarnya presidensialisme kita bekerja. Terus menerus Pak Jokowi itu mengeluh, marah, kemarin itu kan marah berkali-kali. Itu sebenarnya karena ada disfungsi dalam sistem ini, udah nggak jalan ini sebenarnya. Saya sebenarnya ngusul Fahri Hamzah ini menjadi penasihat presiden. Karena sudah kan di Twitter kan saya nasihati terus dia. Tapi di dalam institusi. Semalam suruh tausiah dia sih. Jadi kayaknya di sekitar presiden itu, saya nggak tahu apa ada penasehatnya. Begitu banyak institusi, ada yang namanya One Team Press dipimpin oleh Pak Wiranto. Saya nggak tahu. Kan itu One Team Press itu harusnya tiap hari menasehati. Ada lagi staf khusus, ada lagi KSP, begitu banyak. Milenial. Ada lagi yang milenial. Tapi kok kayaknya presiden sendirian gitu loh. Nah saya bilang kepada Fahri, harusnya nih Fahri Hamzah jadi penasehatnya Pak Jokowi. Karena udah mendukung kan. Apa udah mendukung? Maksudnya sebelah kakinya tuh udah dianggap cebol. Minimal netizen nggak nganggap dia udah cebol. Itu juga bagi saya pertanyaan. Gelora ini mau kemana? Nah, kalau dia betul-betul arahnya ke cebong, artinya
Dia nggak masa aja. Istilah itu nggak enak itu Bang. Nggak masa aja kampretnya dia, kan harus dia tinggal. Kita itu Bang ingin menjadi penengah dari perpecahan yang terjadi di masyarakat. Perpecahan naratif. Kita mau mengintegrasi pikiran-pikiran. Nggak perlu lagi saling tuduh secara ideologis. Kita udah punya Pancasila. Ya, perpecahan dalam banyak pengertian. Termasuk tadi itu presiden jangan diajak dalam konflik gitu. Harusnya presiden, apalagi Pak Jokowi dalam periode kedua ini, kan dia nggak akan maju lagi. Harusnya dia tidak boleh dianggap atau diseret menjadi bagian dari konflik. Nah itu yang terus terang kami ketemu presiden yang menasehati itu. Jangan lagi mengentertain konflik yang tidak perlu. Ini hari gini lagi COVID, segala macam. Ini kan harusnya waktunya presiden melakukan konsolidasi nasional gitu Bang. Itu jadi Gelora itu jalan tengah Bang. Dari ekstremitas yang muncul 20 tahun terakhir ini. Nah, kita itu akan menjadi tempat bertemu kelompok-kelompok yang selama ini dianggap nggak mungkin ketemu. Apa mungkin? Ya itu yang kita. Jadi ada cerita menarik kemarin tuh Bang, waktu kita ke Medan itu. Kan saya membela dinamika politik lokal. Politik lokal kan tidak bisa dipaksa oleh politik nasional karena dia punya dinamika sendiri. Rakyat punya independensi untuk memilih. Pernah orang di pusat memaksakan seorang kandidat di sebuah politik lokal. Sedemikian rupa sehingga kandidatnya itu cuman orang manusia dengan kotak kosong. Rakyat memilih kotak kosong. Menolak dikte dari pusat gitu loh. Jadi pada dasarnya politik lokal itu harus dijaga. Nah akhirnya kita mendukung seorang anak muda yang bagus begitu ya di dalam politik lokal di Medan itu, yang kebetulan dia memang adalah menantu dari presiden gitu. Jadi itu oleh orang dianggap pendulum jalan tengah Bang. Itu yang menyebabkan kemudian banyak kelompok jalan itu gabung. Antara mana? Antara dua kubu. Ya, artinya kita nggak mau terima ekstremitas, ya kan? Yang memaksa kita seolah-olah pilihan itu adalah pilihan alur berpikir tertentu, padahal itu adalah support kita kepada dinamika politik lokal. Gitu aja Bang. Kenapa nggak sekalian mendukung yang di Solo? Solo juga. Oh, dua-dua. Iya. Itu dinamika politik lokal juga. Kalau begitu memang bukan setengah lagi. Udah tenggelam di kolam. Cuman itu tadi, cara berpikirnya itu Bang. Kita nggak mau ekstrim-ekstriman lah di situ gitu. Karena pada dasarnya ini adalah dinamika politik lokal. Tapi kalau begitu adil loh Pak Jokowi itu. Dua-duanya Anda yang udah ke sana dapat Mahaputra. Anda yang masih di sini dikasih Mahaputra. Adil loh. Dia juga pendukung Bobi nih. Karena wakilnya dari Gerindra. Tapi itu Mahaputra itu. Loh, Bang, kalau di Medan tuh Bang, saya terus terang aja ini jadi kampanye nih. Memang nggak bisa dibandingkan. Memang calon Gerindra itu jago, yang bersama Bobi itu jago banget. Anak muda ada harapan. Wakilnya dari Gerindra. Memang jago Bang. Jadi ada tim sukses karena. Iya, saya harus mendukung kan secara. Iya, tapi nggak tim sukses. Oh enggak. Kalau beliau kan. Tim suksesnya di sana sudah ada. Saya dengan dia bukan tim sukses. Oh. Termasuk saya kira di dalam proses di DPR juga cukup banyak juga kritik di dalam gitu. Dan juga dari mungkin partai-partai lain juga sebenarnya gitu ya. Nah, ini yang menurut saya kultur yang harus diubah gitu. Supaya orang diberikan kebebasan untuk berkreasi, bicara, dan terutama mengkritisi kebijakan-kebijakan yang dianggap salah. Nah, termasuk kan Omnibus Law dari prosesnya juga ada kejanggalan-kejanggalan, dari substansi belum selesai. Akhirnya walaupun sudah lama ada aja masalahnya. Salah ketik lah, tapi kan fatal. Saya kira hampir nggak pernah kejadian sebuah undang-undang yang menjadi perhatian publik di seluruh Indonesia harusnya itu sempurna 100%, ada aja kesalahannya.
yang bisa terlewat itu kan kesalahan dasar elementer gitu ya. Artinya memang ada masalah gitu. Itu persoalannya. Anda bilang ada masalah. Tapi kalau kita lihat dari anggota parlemen yang mengkritik cuma dari partai yang memang di luar koalisi. Dari partai koalisi tidak ada duduk mungkin belum berani aja. Mungkin tahun depan udah mulai berani kali ya. Selama ketua umumnya bilang nggak boleh ya? Nggak boleh. Didikte dari atas. Iya. Tapi itu ada pernah nggak ditegur dari Prabowo? Pak Prabowo? Pak Prabowo itu saya kira nggak pernah ya, secara langsung ya. Bukan ya, Padi juga usah kenceng-kenceng banget soal itu. Bisa nggak sih? Enggak. Anda terlalu keras tuh soal itu. Saya dibilangin jangan terlalu banyak bikin puisi lah katanya. Padahal kan itu karya seni. Itu kalau itu pernah pas baru-baru itu ya. Tapi sambil bercanda gitu. Kalau itu mematikan aspirasi. Iya, itu Bang, tadi saya bilang tuh. Ini ada struktur yang perlu diperbaiki. Cara kita melihat DPR kita itu atau Kongres kita itu mesti berubah secara total itu. Bahwa mereka itu adalah orang yang independen. Dia itu tidak boleh dijatuhkan, dia tidak boleh dipidana, dia tidak boleh dibatasi dalam tugas dan hak dan kewajiban dia gitu kan. Itu konstitusi yang memberikan dia imunitas gitu. Jadi kalau konstitusi saja memberi dia imunitas, kok partai politik memberikan dia tekanan gitu. Itu kan tidak sinkron dengan pikiran bernegara gitu. Jadi itu yang sebenarnya saya sendiri menentang dan akan kita mempropos cara baru melihat ketatanegaraan kita. Tapi itu sebenarnya itu yang kita maksud sebagai arah baru. Jadi kita ini dalam 20 tahun ini mengalami semacam disorientasi dalam bernegara. Sebenarnya di awal reformasi memang tidak bisa. Betul. Ketua partai merecall yang dianggapnya nggak sejalan. Waktu di awal dulu ya. Tapi kenapa bisa berubah dan kapan berubahnya? Karena berubah ini kan harus undang-undang. Ya. Berarti anggota setuju dong. Karena sistem itu Bang semuanya harus sempurna dia. Jadi sistem di parlemen nggak sempurna, sistem di parlemen kita bikin sempurna, tapi sistem di eksekutifnya nggak sempurna. Misalnya rangkap jabatan itu, lagi-lagi ya, ini kritik juga lah gitu. Dulu itu anggota ketua umum partai itu dia kan ngejar anggota kabinet, dan begitu dia menjadi anggota kabinet, gitu dia punya anak buah di Kongres, maka tiap hari dipanggil ke rumah ketum. Di komisi ini kamu nggak boleh ngomong begitu, di komisi ini kamu nggak boleh bilang itu kebijakan presiden, kamu nggak boleh. Akhirnya dengan satu orang anggota kabinet yang merupakan ketum, itu dia ngontrol semua ke bawah, dan itu mematikan suara rakyat yang harusnya mengalir melalui anggota Kongres. Saya sama Pak Fadli dulu pernah mengusulkan kita bikin alun-alun demokrasi itu kan Bang. Itu semacam Hyde Park kalau di Inggris itu. Tempat kita melihat apakah rakyat ini demo atau tidak. Sebab kalau ada demo rakyat itu artinya di DPR ini ada sumbatan komunikasi aspirasi rakyat gitu. Itu adalah sumbatan, ada sumbatan. Wakil rakyat tidak menjalankan fungsinya sebagai wakil rakyat sehingga orang demo bahkan di seluruh Indonesia bakar-bakar. Nah, itu yang harus difikskan karena itu di sistemnya di di presidennya sendiri harus sadar bahwa ketua partai ini tidak boleh merangkap menjadi controller dari anggota DPR sebab mereka adalah wakil rakyat yang independen. Nah, ini dua sistem ini harus diperbaiki. Ya nggak perlu dia jadi menteri, banyak juga ketua partai nggak jadi menteri tapi dia mau kontrol. Tapi kan persoalannya kadang-kadang ya Bang Karni, karena ya mungkin ada individu-individu atau orang-orang tertentu yang mempunyai kepentingan antara politik dengan bisnis, ada intertwine gitu ya, ada semacam kolaborasi yang semacam itu ya. Ini yang membuat berbagai macam kepentingan itu masuk di dalam politik, politik masuk di dalam bisnis, bisnis masuk di dalam politik gitu. Dan ini yang menurut saya akhirnya menjadikan politik hanya ansih sebagai kekuasaan untuk menguasai secara
institusional, tapi juga menguasai resources-nya. Ini yang menurut saya sedang terjadi gitu loh. Ketika itu terjadi, akhirnya sebenarnya kita menuju sebuah permainan politik yang tidak lagi demokratis. Dan ya akibat semua yang ada di bawah tadi yang kita sebut itu adalah ekses-eksesnya saja gitu. Tetapi kalau di hulunya ini tidak diperbaiki, menurut saya politik Indonesia ke depan juga akan seperti itu, dikuasai oleh oligark gitu ya. Dan oligark ini yang mengontrol hanya segelintir beberapa orang atau beberapa keluarga bahkan gitu. Ini yang kemudian akan membuat menurut saya ya terjadi ketimpangan secara politik, ya sirkulasi elit dan bahkan ketimpangan di dalam ekonomi karena semua resources sudah terkumpul, ada akumulasinya di tempat-tempat tertentu gitu. Yang ada yang lebih memprihatinkan lagi, seorang kepala negara misalnya cukup pegang 10 orang aja sebenarnya untuk mengatur semuanya. Iya. Ya itu yang harusnya diubah. Itu yang harusnya diproteksi suara rakyatnya itu. Makanya sebenarnya saya akan ada kampanye tentang jurisprudensi ini bahwa kontrol partai politik terhadap pejabat publik itu tidak boleh dibiarkan lagi. Baik kepada eksekutif maupun kepada legislatif. Nah tapi lebih dari itu nih, kalau boleh saya interupsi sedikit. Mungkin kalau mau mengubah yang paling gampang kan datang kesadaran itu dari presiden sendiri. Ya, kalau presidennya mempunyai sebuah keinginan atau political will untuk melakukan perubahan itu jauh lebih mudah. Nah, presiden bisa melakukan political will kalau ada penasehat yang bagus, gitu loh. Tapi begini. Nah ini Fahri Hamzah salah satu ya. Nggak, semua orang kan punya subjektivitas. Ya tapi legasinya apa yang mau ditinggalkan? Sekarang kan udah nggak sebenarnya maju lagi. Bukan soal legacy juga, itu soal sistem Bang. Jadi kalau misalnya kan gini, teorinya kan dalam demokrasi ini kan, rakyat menyerahkan mandat kepada anggota Kongres. Anggota Kongres ini kuat. Mereka punya bahan-bahan dari rakyat untuk ngontrol eksekutif, ngontrol kabinet. Presiden itu sebagai pemilik kabinet ini, semakin kuat yang mengontrol anggota parlemen dia akan disuguhkan anggota kabinet yang terbaik. Kan begitu rutenya. Dengan anggota kabinet terbaik, presiden kinerjanya akan baik. Tapi kalau ini diputus, Kongres tidak lagi mengontrol kabinet dengan baik, maka kabinet ini nanti isinya itu orang-orang yang nggak benar. Orang yang nggak benar ini yang nggak deliver kepada presiden. Jadi kalau sistem ini kita lihat, semua keluhan presiden itu kan karena anggota kabinet ini kan bermasalah banyak. Anggota kabinet bermasalah karena tidak dikontrol oleh parlemen. Anggota parlemen nggak hebat karena dikontrol oleh ketua umum partai politik. Presiden menganggap dengan mengontrol ketua partai politik ini berefek baik kepada dia, padahal bagi kabinetnya jelek, bagi rakyat jelek. Nanti juga bagi parpolnya juga jelek. Nah ini vicious circle ini harus dimatikan, harus dipotong gitu. Itu yang sebenarnya memerlukan kearifan presiden. Kami dulu dengan Fadli ini yang sudah membuat konsep parlemen modern. Mulai dari konsep undang-undangnya sampai kepada konsep penataan kawasannya. Di Amerika Serikat itu Bang, yang namanya gedung Kongres itu ada di Washington DC, dan dia nggak boleh ada gedung lain yang lebih tinggi daripada dia. Saking mereka mau menegaskan konsepsi daulat rakyat itu. Di Undang-Undang Dasar kita itu konsep kedaulatan rakyat itu tinggi. Ya. Presiden Amerika Serikat nggak boleh masuk ke komplek Kongres tanpa undangan. Dia boleh ditangkap, dia melakukan intervensi dan dianggap kriminal kalau dia masuk ke situ. Saking tingginya dan batas itu dijaga. Kita ini kan nggak ada. Dan bahkan foto presiden pun tidak ada kalau di situ. Nggak boleh. Di Capitol nggak ada. Nah itu saya kira banyak hal Bang. Ya di kita jangan kayak gitu. Yang namanya anggota parlemen ya, jangan kan ketemu presiden, ketemu menterinya aja udah kayak ketemu majikan. Ya. Terutama ketemu Kapolri Bang. Waduh. Apalagi. Ketemu orang punya kuasa itu. Tapi ada juga anggota DPR Komisi 3 yang sengaja show petetang kalau ketemu Kapolri.
Kasih lihat teman-temannya, gue dekat nih. Sekarang itu Presiden threshold yang digugat oleh Riza Ramli dan kawan-kawan. Gimana pandangan Anda? Kalau saya sih harusnya itu 0% atau tidak ada presidential threshold. Tapi kalau mau diatur, ya bisa berbagai arrangement. Mungkin pilihan-pilihan opsional yang ada itu. Kalau menurut saya, idealnya itu tidak ada sama sekali. Tapi kalaupun ada, ya mungkin dikurangi lah. Walaupun itu juga bertentangan sebetulnya dengan filosofinya gitu. Tapi kalau dikurangi kan akan membuka ruang yang lebih luas. Misalnya taruhlah menjadi 5% kah? Atau disamakan dengan parliamentary threshold, atau dikurangi jadi 10%. Karena dulu kan juga feeling aja itu. Kan seharusnya bukan dibuat tinggi supaya orangnya itu saja. Karena nanti elite circle-nya ya cuman itu aja. Dan kalau dua lagi berhadapan, saya kira di kita itu kan paguyuban ya. Jadi rasa memilikinya itu tinggi gitu lah. Jadi sebaiknya memang 0% atau benar-benar dikurangi supaya paling tidak ada banyak calon. Toh sudah diatur juga 2 putaran. Apa betul, bukan hanya presiden ya, pemilihan gubernur segala macam menjadi sarangnya kriminal gara-gara batasnya itu tinggi sekali untuk jadi transaksi? Maksudnya kan gini Bang, kalau saya membacanya dari kehendak konstitusi. Kalau di Undang-Undang Dasar itu kan disebutkan orang itu dapat menjadi presiden apabila dia terpilih mendapatkan suara mayoritas, popular vote kalau di Amerika Serikat. Iya. Kemudian yang kedua, menang di 50% plus 1 dari 34 provinsi. Artinya sekitar 18 provinsi. Yang ketiga itu, kemenangannya di 18 provinsi itu tidak boleh ada yang di bawah 20%. Artinya kalah dia di situ. Gitu. Sehingga dia otomatis tidak terpilih, kecuali pada putaran kedua. Nah, waktu kemudian kemarin dipepet dengan threshold 20%, terbentuklah 2 kandidat. Kenapa Mahkamah Konstitusi kemudian membatalkan surat pengesahan KPU kepada Pak Jokowi Ma'ruf itu? Mahkamah Agung bukan? Mahkamah Agung. Iya. Kenapa dia membatalkan? Karena 3 unsur tadi tidak tercapai. Pak Jokowi menang popular vote, menang elektoral berbasis provinsi, tapi kemenangan yang ada yang di bawah 20% itu tadi di daerah itu. Nah sekarang kalau menurut Mahkamah Agung mereka mengembalikan roh daripada konstitusi, bahwa roh konstitusi ini menganggap bahwa Indonesia ini terlalu besar, saking besarnya Indonesia ini kita hanya boleh menang apabila 3 syarat tadi ada, yang tidak bisa dicapai syarat itu sekaligus, sulit dicapai sekaligus dalam satu pemilu dengan threshold ya dengan kandidat yang banyak gitu loh. Nah, oleh partai politik itu disederhanakan. Ini dibatalkan oleh Mahkamah Agung. Menurut saya, memang harus kembali kepada 0%. Memang harus, bahkan kalau menurut saya, kalau kita berani mengusulkan kandidat independen, menurut saya itu bisa jalan. Tapi kalau itu kan di konstitusinya nggak ada. Ya, itu nggak ada ya. Tapi gini Bang ya, misalnya kan kayak, kan sekarang ini mau jadi, rakyat biasa mau jadi bupati bisa. Dia datang ketemu masyarakat minta KTP, dia dapat. Yang kedua bisa jadi wali kota, bisa jadi gubernur. Tapi jadi presiden belum bisa. Yang independen juga belum bisa menjadi DPRD 1 atau DPRD 2. Yang menurut logika itu kalau eksekutif boleh mendapatkan calon independen, kenapa juga legislatif tidak mendapatkan calon independen? Exercise ini sebenarnya ada filosofinya gitu loh. Bahwa semua orang pada dasarnya harus diberi ruang untuk mencalonkan diri. Tahun 55 kita pernah ada calon independen. Iya. Untuk konstitusi. Jadi kalau menurut saya Bang ya, ini semua ini yang kita bahas ini Bang, tema yang berat sekali, dan salah satu sebabnya atau sebab utamanya adalah karena berkurangnya kemampuan para elit kita untuk memikirkan apa sih maunya dari sistem besar ini gitu. Sehingga kita gagal menginterpretasi sistem ini secara baik. Nah, inilah yang
oleh Partai Gelora disebut sebagai kegamangan naratif, Bang. Ini. Saya malah takutnya banyak yang duduk di Senayan itu malah nggak tahu ini semua. Nggak tahu. Nggak baca Undang-Undang Dasar, nggak ngerti amandemen keempat. Saya kira sih mungkin banyak juga yang tahu ya. Yang tahu ya lebih banyak. Cuman tapi maksud banyak saya, yang nggak tahu. Cuma maksud saya, kalaupun tahu dan sadar terus mau ngapain? Kira-kira begitu. Ini Ya kan minimal dia punya suara lah. ya, justru ini Bang Karni, menurut saya ini artinya presiden mempunyai tadi political will, saya mau selesai, saya mau meninggalkan itu legacy bisa. yang bagus, saya mau dianggap sebagai bapak demokrasi, dirubahlah nih undang-undang ITE, dirubahlah ini undang-undang ini supaya jadi ada jejak ya aturan-aturan yang membuat Indonesia semakin demokratis. Kalau iramanya seperti ini, nanti yang ditinggalkan Indonesia semakin otoriter, semakin korup, semakin macam-macam gitu. Ya itulah sebenarnya harapannya, karena itu presiden itu kan timnya harus kuat. Itu yang saya bilang, ahli HTN-nya nggak ada di situ. Ada orang kayak Prof. Yusril, tapi nggak dipakai. Padahal harusnya dia fungsional di sekitar presiden. Ya, mungkin juga harus orang-orang yang berani untuk ngomong apa adanya gitu kan. Seringkali nggak berani juga. Iya. Begitu sampai di sana dia udah langsung. Aku. Nah, ini yang menurut saya yang konsep-konsep seperti di Amerika itu kan ada egaliter ya. Dan justru mereka ingin dikritik, diberi masukan. Saya kira Pak Jokowi harusnya bisa dengan ada satu tim yang ini ya. Kalau sekarang ini sengaja dibikin berada di satu singgasana, ini yang di sini bermain dengan kepentingan masing-masing gitu. Kelihatannya seperti itu. Saya kira satu jam berat yang kita bahas. Berat, Bang. Tapi mudah-mudahan Lebih berat dari yang biasa itu, Bang. Tapi mudah-mudahan ada manfaatnya untuk rakyat banyak dan tentu saja untuk generasi mendatang dan dengan harapan ada political will dari pemerintah khususnya dari presiden dan political will juga di parlemen dari para anggota DPR. Pemirsa, sekian pertemuan kami malam ini. Lain kali kita sambung kembali. Kita istirahat sejenak.